Duit penting, tapi ingat tujuan hidup kita adalah untuk ibadah kepada Allah. Sehingga kita mengaku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku atau korbanku, hidupku, matiku untuk Allah Rabb semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi allafa baina qulubina fa asbahna bi ni'matihi ikhwana. Alhamdulillahirabbil alamin. Allazi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala sayyidis sadat habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa junudihi wa man tabi'ahu bi ihsan ila yaumil Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Radina billahi rabban wa bil islam dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan. Rabbana zidna ilman wa rzuqna fahman. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak dan ibu-ibu, keluargaku jemaah subuh Masjid Al-Bukhari Ujung Batu yang saya hormati dan yang saya muliakan, semoga kita dimudahkan Allah untuk mentaatinya, untuk beribadah kepadanya. Karena orang yang beriman itu harus selalu ingat dan harus selalu tahu bahwa ada maksud Allah menciptakan dia. Kalau orang beriman atau manusia tidak tahu untuk apa dia diciptakan Allah, ini berbahaya. Karena nanti akan banyak kesia-siaan dalam umur yang ada batasnya. Kita hidup di dunia ini ibarat orang yang sedang dalam perjalanan. Kita ini hanya singgah sebentar saja. Itulah yang disebutkan Nabi kepada sahabat mulia Abdullah bin Umar, di mana Nabi mengatakan, kun fid dunya ka'annaka gharib aw abiru sabil. Jadilah kamu di dunia ini seperti orang asing atau seperti orang yang sedang dalam perjalanan. Kalau ini tidak diimani dan diingat oleh setiap kita, ini berbahaya. Karena dunia ini sifatnya menipu. Wa mal hayatud dunya illa mata'ul ghurur. Dan tidak ada kehidupan dunia ini, tidak ada perhiasan dunia ini kecuali mata'ul ghurur, perhiasan yang menipu. Jadi kalau tidak ingat, banyak yang salah jalan. Kalau tidak ingat, banyak yang nanti tersesat. Kalau tidak ingat, banyak nanti yang sia-sia. Padahal umur kita itu singkat, masa hidup kita itu pendek. Kata Nabi, umur umatku rata-rata itu adalah 60-70 tahun. Ada yang kurang, ada yang lebih dari itu, tapi sedikit.
rentang umur umat Nabi itu antara 60 dengan 70 tahun. Kalau ayah saya malam Senin kemarin diwafatkan Allah, itu umurnya 74 tahun dalam kondisi sakit. Tapi ada juga orang masih dalam kandungan ibunya wafat, seperti ayah Nabi. Maksudnya apa? Nabi masih dalam kandungan ibunya, ayahnya wafat. Dan ada juga orang dalam kandungan sudah wafat, belum sempat lagi. Tanya Pak Dokter. Banyak. Nah, jadi kita selalu diberitahu oleh para ulama agar selalu ingat tentang kehidupan ini. Untuk apa, maksud apa Allah menciptakan kita hidup, supaya rentang 60-70 tahun atau masa hidup itu bermanfaat semuanya. Kalaupun tidak bermanfaat semuanya, tapi lebih banyak manfaatnya. Paling tidak ada pemikiran kita untuk berusaha membuat bermanfaat setiap apa yang menjadi laku langkah umur kita, kehidupan kita. Bapak dan Ibu keluarga yang dirahmati Allah, paling tidak ada 4 tujuan yang harus kita ingat selalu dalam hidup ini. Yang pertama adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu yang pertama. Tidak aku ciptakan jin dan manusia kecuali untuk beribadah kepada Allah. Maka sesibuk apapun kita dalam hidup ini, jangan lupa ibadah. Kalau perlu, hidup itu adalah ibadah. Al-hayatu huwal ibadah. Hidup itu adalah ibadah. Artinya apa? Kita ingin jadikan seluruh yang kita lalui ini adalah ibadah. Beda dengan orang-orang yang tidak beriman. Kain ismani katanya, misalnya kita bawa ke orang barat, kain ismani, waktu adalah uang. Waktu itu adalah sesuatu yang kita lewati setiap detik, menit, jam, hari, pekan, bulan, tahun, sampai mati. Itu namanya waktu. Kata Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala. Kalau orang barat mengatakan kain ismani, waktu adalah uang. Karena dalam pemikiran mereka materialis, yaitu ukurannya duit. Karena bagi mereka duit itu raja, duit itu Tuhan, duit itu menentukan bahagia atau celaka, duit itu menentukan terhormat atau hina. Sehingga dalam pikirannya cuma duit. Maka muncullah filosofi yang kain ismani, waktu adalah uang. Dan ini sudah berjangkit di tengah kehidupan umat Islam, sehingga umat Islam pun ikut-ikutan latah. Umat Islam pun ikut-ikutan menyatakan yang penting duit, sehingga 24 jam itu mau tidur pikir duit, bangun tidur juga pikir duit, antara bangun tidur dengan tidurnya cari duit, pokoknya duit. Sehingga ada lagunya duit. Kan ada lagu duit kan? Nah, sampai dikatakan oleh sebagian orang, kayak orang Mandailing menyebutkan apa itu? Hepeng nama ngatur nagarao. Isi di alat Mandailing soal. Ada orang Mandailing di sini? Nggak ada. Mana isi dia? Kemudian di dokumen alat Mandailing kan hepeng nama ngatur nagarao. Itu menunjukkan apa? Menunjukkan pentingnya hepeng. Sampai dalam pemilu nanti pun itu hepeng nama ngatur. Sehingga hari ini ada di antara orang tua ngomong sama anaknya, "Nak, kau tak usah sekolah tinggi. Ayah sudah siapkan beberapa puluh hektar kebun sawit. Nanti
kalau ada pilkada atau pemilu legislatif pileg, kamu nyalon, cukup kita bayar daripada orang. Dihitung-hitung perlu duitnya sekian, nah kau jadi nanti sebagai pemimpin di negeri ini. Nah, ini duitnya. Sekolah tak penting nah. Dan memang bangsa ini sudah kepala basah, ini bodoh sekali kita tengok. Permainan itu bodoh sekali, luar biasa. Maka ini menjadi pekerjaan berat bagi setiap kita untuk menyadarkan diri kita dan keluarga kita tentang masalah duit itu. Coba saya mau tanya dengan Bapak Ibu. Kita sampaikan sedikit ke sini, nanti masuk ke tujuan. Si A ini pintarnya artinya si A ini punya dedikasi, otaknya bagus, kelakuannya baik, dia jadi imam sholat pula, kemana-mana dia baik, dekat dengan masyarakat. Ini si A. Si B ini sekolahnya rendah, dia tidak tahu apa-apa. Tiba masa memilih antara si A si B, si B ini si A tak ngasih duit, si B ngasih duit, mana yang akan dipilih? Kalau ibu dan bapak jamaah subuh, saya yakin tetap istiqomah si A. Saya yakin itu. Tapi ada tak keyakinan kalau yang tidak sholat, yang tidak sholat subuh atau yang berada di luar sana, kira-kira siapa yang dipilihnya? Si A atau si B? Ragu ya Bu, ragu. Tapi kalau saya masih berani mengatakan di akhir zaman ini orang masih bisa dibeli dengan duit. Betul? Betul? Di akhir zaman ini manusia masih bisa dibeli dengan duit. Orang tidak memikirkan sekolah, orang tidak memikirkan. Buktinya nyalek jadi calon presiden aja ada, penting tidak sekolah tinggi? Coba tengok, penting tidak sekolah tinggi? Mau ketahuan nggak Bapak Ibu dengan capres cawapres yang ada sekarang? Jujur aja lah, saya pegawai negeri Bapak Ibu sekalian. Pegawai negeri bukan membatasi kita untuk berpikir orisinil, enggak. PNS itu bukan jomos, bukan seperti kerbau yang dicocok hidungnya. PNS itu mesti mengerti mana benar, mana salah. Dia sebagai abdi negara, negara yang menjadi kuasa atas dirinya, bukan pemerintah. Nah, itu harus diingat. Kalau pemerintah salah, ya salah. Jangan dibilang pemerintah salah, benar itu nggak betul itu. Sekongkol namanya itu, jahil namanya itu. Kita tegas saja. Ada masalahnya PNS ya PNS. Nah ini kadang kalau saya ya, namun itu sifatnya. Maka kalau tidak akan terjadi demo kemarin, salah pemerintah. Sampai di sini tidak berita demo itu. Sampai tuh sampai tuh. Pak Haji Dasnya, ya sampai tidak demo kemarin. Nggak membaca berita. Demo menolak Siti Badriah. Sampai ya? Agak sedikit heboh kemarin. Sempat saya, karena saya ini PNS, mau dibuat berita acara perkara BAP. Silakan, tidak apa-apa, salah. Begitu kondisinya ya kita terima. Kalau sudah tidak ada lagi yang bangkit bersuara, datu adatnya diam, ulamanya diam, apa mau orang dibiarkan saja? Mau apa kampung kita ini? Mau apa negeri kita ini? Kalau datang bencana, apa dipilih bencana? Pilih tidak dia? Tidak, kena semuanya. Iya Pak, datang, kena semuanya. Diterbangkan Allah mungkin barisan itu kerokan dulu nih. Yang kena itu pelaku maksiat saja, apa kena semuanya? Kena semuanya. Baik, itu intermezzo sedikit.
buat panas suasana pagi ya. Bapak Ibu keluarga saya, duit penting, tapi ingat tujuan hidup kita adalah untuk ibadah kepada Allah. Sehingga kita mengaku inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sesungguhnya sholatku, sembelihanku atau korbanku, hidupku, matiku untuk Allah Rabb semesta alam. Itu kita baca. Bagi yang membaca kabiro, nanti kalau baca kabiro dibacanya inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Itu Al-Quran itu, surat Al-An'am 162. Yang kedua, orang beriman, kita manusia harus tahu untuk apa kita diciptakan Allah. Yang pertama untuk ibadah kepada Allah. Az-Zariyat 56. Yang kedua, Allah menciptakan kita ini adalah untuk menjadi khalifatul fil ardh, menjadi pemimpin di muka bumi ini. Bapak dan Ibu keluarga, yang dimaksud pemimpin bukan mesti menjadi dewan, nah, bukan mesti menjadi bupati, bukan mesti jadi gubernur dan presiden. Setiap kita ini pemimpin Bapak Ibu. Sehingga Rasulullah menyebut dalam hadisnya, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin dan setiap pemimpin akan diminta tanggung jawab atas yang ia pimpin. Seorang suami itu pemimpin dalam rumah tangganya, dia wajib mempertanggungjawabkan nanti keadaan rumah tangganya, anaknya, istrinya, wajib. Seorang ibu itu pemimpin dalam rumah tangga suaminya, itu juga akan diminta tanggung jawab oleh Allah Ta'ala bagaimana dia mengelola rumah tangga suaminya, mendidik anaknya, mengelola keuangan di rumah tangganya. Apalagi kalau sudah naik levelnya ada yang jadi RT pemimpin, RW pemimpin, kadus itu pemimpin, kaling itu pemimpin, naik lagi levelnya kades, lurah pemimpin, camat pemimpin. Itu secara formal, tapi intinya kita ini semua pemimpin. Lalu pertanyaannya, sampai presiden, kalau di masa Islam sampai khalifah, pertanyaannya adalah untuk apa pemimpin? Untuk apa pemimpin? Bu, untuk apa pemimpin, Bu? Untuk apa pemimpin? Ya tentu jawabnya adalah untuk mengatur kehidupan di tengah kehidupan masyarakat. Yaitu jawaban umum itu. Tapi kalau dibawa ke jawaban spesifik Islam, itu dalam kitab Al-Mawardi, kitab siasat atau kitab politiknya, dua tugas pemimpin itu. Yang pertama adalah hifzuddin, menjaga agama. Itu tugasnya, nggak boleh tidak. Pemimpin itu mesti jaga agama, karena misi utama manusia di dunia ini mewujudkan agama. Jadi kalau pemimpin tidak menjaga agama, bahaya besar akan menimpa. Itu yang pertama, hifzuddin. Yang kedua adalah iqamatud dunya bid-din, mendirikan dunia dengan agama, juga agama lagi. Jadi intinya apa? Setiap muslim nggak boleh lepas dari persoalan agama. Sekalipun hari ini ada orang mengatakan tidak boleh ada politik, apa namanya? Ada istilah yang baru di kemarin. Apa? Nggak boleh politik identitas. Saya pun jadi bertanya-tanya seperti apa itu politik identitas itu? Apa tafsirannya menurut selera dia pribadi? Atau ada kamus yang disepakati secara umum oleh orang? Tidak, ternyata ini muncul baru. Karena ada kekhawatiran terhadap
kemenangan satu pihak, maka ditiupkan satu isu, yaitu apa? Nggak boleh politik identitas. Apa itu politik identitas? Yang ditembaknya adalah jangan bawa-bawa agama di dalam politik. Setuju nggak Bapak? Setuju nggak Bapak nggak boleh bawa-bawa agama dalam politik? Setuju nggak? Kalau Bapak Ibu yang jamaah subuh saja setuju, ini kacau, ini berarti nggak paham ini, nggak paham ini. Bapak Ibu kan sudah kita diajar oleh agama bahwa agama ini tidak pernah memisahkan antara agama dengan kehidupan. Jadilah kamu sebagai politikus, tapi politikus yang beragama. Jadilah kamu orang kaya yang beragama. Jadilah kamu seorang yang jadilah kamu seorang pemimpin yang agama. Setuju tak? Saya yakin setuju Bapak Ibu. Gak mungkin kan? Pasti Bapak ingin, pasti Ibu ingin, pasti kita semua ingin. Siapapun yang tampil menjadi orang-orang yang akan mengelola negara ini, kita sangat bangga kalau mereka bawa agama. Pasti dia hadir sholat jamaah ke masjid, pasti tak? Pasti bukan. Dia misalnya memberantas kemaksiatan, kemungkaran, setuju tak? Dia nanti misalnya peduli dengan anak yatim, fakir miskin. Dia nanti akan berusaha membangun masjid, membangun gereja, membangun macam-macam yang merupakan bagian dari kehidupan beragama. Saya yakin kita semua setuju, tapi ada isu yang ditiupkan. Jangan bawa-bawa politik identitas. Alhamdulillah, politik identitas tidak boleh, tapi pencitraan boleh. Ini bahaya. Pencitraan boleh, identitas tak boleh. Yang tak boleh itu sebenarnya pencitraan. Karena kalau pencitraan itu kamuflase, hanya menyengaja supaya orang tertipu. Tapi kalau identitas memang itu jadi diri dia. Kayak buya kita akhlak Islam, jadi dirinya orang masjid, nggak bisa dihilangkan. Tiba-tiba nyalon dia misalnya di DPR, apa dia nggak boleh menampilkan dirinya masjid? Wajib, karena beliau memang orang masjid. Ada begitu, tapi itu sudah dipandang identitas. Oh, nggak boleh. Ini bahaya Pak, yang kayak begini bahaya. Yang nggak boleh itu politik pencitraan. Apa itu pencitraan? Menipu orang dengan kamuflase di depan kayak begini, tapi sesungguhnya dia bukan bagian dari itu. Itu bahaya. Nanti umat banyak tertipu Bapak Ibu sekalian. Itu ya. Yang kedua, tujuan kita adalah untuk menjadi khalifatul ilham. Nggak boleh lupa ini, karena banyak orang hari ini karena sibuk bekerja lupa dia bahwa dia ini pemimpin, sehingga akhirnya seperti kerbau dicocoki hidungnya, ditarik orang ke sana sini, suka sama orang. Yang ketiga, tujuan hidup manusia itu yang ketiga adalah, kalau tadi itu di surat Al-Baqarah ayat 30 itu jelas tuh, wa idz qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun bil ardi khalifah. Kemudian yang ketiga, tujuan hidup manusia itu adalah wasta'marukum biha, memakmurkan mereka akan dunia ini. Jadi tugas kita adalah memakmurkan dunia ini. Maka Islam ini mulia. Orang yang memakai Islam akan mulia. Dunia ini akan mulia. Kehidupan ini akan mulia kalau Islam hidup di tengah kehidupan ini. Apa sebabnya? Karena Islam itu datang sebagai rahmatan lil alamin. Maka kalau ada orang Islam bikin penyakit, orang Islam bikin teror, orang Islam bikin sakit, orang Islam bikin rusak, berarti orang Islam itu belum benar keislamannya. Itu artinya belum benar keislamannya. Apa sebab? Sebelum Nabi Muhammad bawa Islam, situasi kota Makkah itu jahiliyah, dalam kondisi gelap bodoh. Tapi Nabi datang berubah menjadi terang benderang. Sebelum Nabi datang, kehidupan kocar kacir, perang satu dengan yang lainnya, harga diri kaum wanita begitu tidak ada. Tapi datang Nabi berganti menjadi kehidupan yang baik. Maknanya apa? Seorang muslim
kalau benar keislamannya, dia akan membawa perubahan dari yang tidak baik kepada yang baik, dari gelap kepada terang, dari ketertinggalan kepada kemakmuran. Itu di surat Hud ayat 61. Tujuan manusia diciptakan adalah memakmurkan bumi ini. Bahkan diambil dari kata Islam itu sendiri. Rasulullah bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadihi. Yang disebut dengan orang muslim itu adalah orang lain selamat dari lidah dan tangannya. Maka Bapak Ibu, sumber kehancuran yang menimpa dalam kehidupan dua penyebabnya. Satu tangan, yang kedua lisan. Kalau tangan dan lisan ini sanggup kita jaga, maka selamatlah. Tapi kalau lisan sama lidah tak sanggup, lisan sama tangan tak sanggup untuk dijaga, kiamat yang akan terjadi Bapak Ibu sekalian. Negara ini kalau mau aman, itu yang mesti setiap penghuni negara ini jagalah lisan, jaga pula tangan. Kalau tangan ini ekspresinya banyak, apalagi di zaman canggih sekarang ini, tangannya apa saja dibuatnya, menampar orang bisa, ini makna kekuasaan. Tangan itu maknanya kekuasaan Bapak Ibu sekalian. Sehingga dalam hadis Nabi menyebutkan apa? Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Barang siapa yang melihat kemungkaran, cegahlah, rubahlah kemungkaran itu dengan tangannya. Dengan tangannya itu gimana? Dengan kekuasaan. Itu sebabnya pemerintah itu hukumnya wajib mencegah kemungkaran. Ingat, pemerintah wajib mencegah kemungkaran. Kalau dia tidak melakukan, berdosa dia. Ingat itu, berdosa. Jadi kalau mau jadi pemerintah itu jangan enaknya aja dipikir. Yang akan dipikir itu tanggung jawab di hadapan Allah nanti. Karena salah satu kewajiban pemerintah mencegah kemungkaran. Ada orang mencuri, sanggupkah dia menghentikannya? Itu kemungkaran. Ada orang melakukan pergaulan bebas, perzinahan, sanggupkah dia nyetopnya? Dia penguasa. Kalau dia tidak sanggup, ingat dia dapat Allah besok. Wajib hukumnya. Masyarakat tidak wajib. Masyarakat ini fardu kifayah untuk mencegah kemungkaran. Kita ini fardu kifayah apa? Fardu kifayah itu artinya hanya sekelompok orang mewakili dari kelompok yang banyak. Tapi kalau pemerintah itu setiap orang yang duduk sebagai pemerintah wajib hukumnya. Berdosa dia jika tidak mencegah kemungkaran. Maka itu sebabnya nanti levelnya bagi lebih yastati, kalau dia tak sanggup dengan tangannya, bagi lisan dengan lidahnya. Maka rakyat kayak kita ini paling cuma dengan lidah kita mampu. Ceritalah saya sedikit dulu. Dari Bapak Ibu sekarang ini ingatkan, kemarin ketika Siti Badriah mau datang ke Rokan Hulu ini, saya masih di Madinah waktu itu. Saya tengok di WA sama saya dari grup kawan-kawan juga. Nah, ini katanya Iji Ibat ini mau datang, atau Iji. Kalau Iji itu kan panggilan ibu. Nah, datang. Saya buka lagi YouTube-nya. Ternyata ini nggak benar juga nih kalau ditampilkan, apalagi dekat Masjid Agung. Mau ditaruh di mana muka kita? Katanya hari ulang tahun. Ulang tahun itu biasanya syukuran itu. Syukuran itu biasanya dekat dengan doa, zikir, mohon sama Allah keberkahan, itu namanya ulang tahun. Ada syukurannya. Yang diundang kayak begini, tidak betul ini. Artisnya seksi, lagunya pun jorok, artisnya seksi. Masa ini mau diundang, ditampilkan dekat Masjid Agung? Mau ditaruh di mana nih muka kita? Akhirnya saya buat di Facebook. Di Facebook itu saya tulis, ya bukan menyinggung siapa-siapa, tapi intinya adalah meminta supaya bukan hiburan yang kita tolak, tapi
model hiburannya ya harus disesuaikan dengan resep kehidupan kita sebagai negeri yang bermartabat ya. Tapi kalau tidak peduli juga ya, saya pulang dari umroh dan saya kumpulkan kawan-kawan, saya ajak menghadap ketua LAM. Kita punya cuma lisan, kita apa? Kita diterima, kita ajukan, akhirnya keluar surat dari LAM, lembaga adat Melayu Riau, ikut menolak kalau bisa yang ini poin ini ditolak, yang ini ditolak, tak sesuai. Tapi nampaknya tidak ditulis juga, tetap juga kotor. Ya namanya pemerintah, malulah kalau nanti tidak jadi. Kan itu kadang-kadang saya katakan membisikkan begitu. Jadi kita ini muslim, kita ini pemimpin nih. Nanti kalau kita mundur berarti kita kalah nih sama orang. Kalau sudah begitu bahasanya kan sudah tidak ada lagi penilaian kebenaran. Padahal sebenarnya dari budak hitam sekalipun kalau itu benar, kita harus hormati, kita harus ikuti, kan begitu. Ini sifat Bapak Ibu. Kayak saya misalnya, walaupun saya ini misalnya disebutlah saat ini saya misalnya dosen di UPP, misalnya dosen, lalu ada kritik dari mahasiswa, saya nggak boleh marah. Saya nggak boleh marah. Saya pikirkan kritiknya itu, kalau memang kritiknya itu baik, itu menjadi penambah bagi saya, itu sebuah kebaikan, kan begitu. Tapi coba kalau saya bawa saya ini dosen, memangnya kamu siapa? Nilai di tangan saya kok. Mau apa kok? Mau ikut pun nilai di tangan saya, kan begitu. Itu namanya kita nggak paham dalam hidup. Akhirnya kalau nonton kayak gitu juga, ya kita suara lebih keras lagi. Ya, itu yang kemarin agak sedikit viral itu. Ada semacam apa namanya penyampaian aspirasi di depan kantor bupati. Menariknya mic saya tarik ya. Sebenarnya kalau dirunut nanti ada kronologisnya ya, ada kronologis. Tapi intinya saya ingin menyampaikan kepada Bapak Ibu semuanya, kita semua ini ditugaskan Allah itu adalah untuk memakmurkan bumi. Bumi ini baru makmur kalau mengikuti apa yang Allah dan Rasul inginkan. Negara kita ini kaya apa? Kaya sekali negara kita, luas. Mulai SDM-nya, sumber daya manusia itu luar biasa banyaknya, sumber daya alamnya luar biasa banyaknya. Tidak layak kalau negara kita ini jatuh kepada kemiskinan, tidak layak nanti. Tidak layak jatuh kepada ketertinggalan. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa? Yang mengurusnya itu adalah orang yang selamat, yang benar. Saya mau tanya dengan ibu-ibu jawab jujur. Yang korupsi di negara kita ini orang kaya, orang miskin? Kalau jawab yang tegas, yang kaya apa yang miskin? Yang korupsi, yang ngambil duit nggak benar itu yang kaya apa yang miskin? Kaya kata ibu, saya nggak tahu juga. Tapi intinya Bapak Ibu, saya bukan menyinggung pihak siapapun itu enggak. Cuma saya ingin sekali di 2024 ini Allah hadirkan pemimpin kita itu, pemimpin yang selalu dalam doa kita, ya Allah, berilah kami pemimpin yang takut kepadamu dan sayang kepada kami. Kan itu minta kita. Allahumma ansurna imaman adila. Ya Allah, berilah kami pemimpin yang adil. Siapa itu pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil itu adalah pemimpin yang pandai meletakkan sesuatu pada tempatnya. Dia takut kepada Allah, sayang kepada rakyatnya. Mudah-mudahan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Ini negeri kita butuh begitu. Dan saya berharap kita orang-orang subuh ini tugasnya adalah meluruskan kekeliruan yang terjadi di masyarakat kita. Saya hanya mengajak kita orang subuh ini yang sudah dilebihkan Allah Ta'ala, mulai dari tingkat keimanan kita insya Allah
sampai tingkat amal kita, sampai tingkat kecintaan kita pada agama dilebihkan Allah daripada masyarakat kita yang lain. Tugas kita masih ada. Apa itu? Yang keempat, tujuan kita adalah meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Jangan salah Bapak Ibu, walaupun Nabi kita itu sudah wafat 1500 tahun yang lalu, tapi tugas beliau itu tidak pernah berhenti dan tidak akan pernah berhenti. Siapa yang akan melanjutkannya? Siapa? Siapa yang akan melanjutkan perjuangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Kita, umatnya. Maka Nabi itu kalau pengajian dengan sahabat, kalau taklim dengan sahabat, tetap Nabi itu mengingatkan sahabat yang hadir, sampaikan kepada yang tidak hadir. Yang datang, sampaikan kepada yang tidak datang. Sampaikan dariku walaupun satu ayat, baliu anni walau ayat. Sampaikan dariku walaupun satu ayat. Jadi artinya apa? Tugas kita itu tidak terhenti. Tugas kita itu tetap ada. Contoh, bagaimana Masjid Al-Ghufran ini ramai jamaahnya. Ini kewajiban kita yang sudah Allah mudahkan untuk ke masjid. Jiran tetangga itu kita sapa. Ini hari ini berat sekali lidah kita. Lejoleh tetangga sontak sebelah rumah awak. Nah azan orang azan lah. Nah semayang orang semayang lah. Nah itu le pakai semayang lah. Jangan semayang mau soje di rumah jangan tahu bahwa ini itu semayang. Boleh lidah kita punya weekend. Betul tak? Betul. Itu betul sekali. Tapi kalau mengajaknya main badminton, ringan mulu itu. Kalau mengajaknya main nonton bola kaki, ringan. Kalau ngajak ngopi ngeteh tolong, itu ringan mulai awal. Tapi kalau ngajaknya kepada agama, boleh seboleh-bolehnya. Betul nggak tuh? Aku sendiri malah suka dulu boleh itu. Padahal tugas paling minim, paling kecil, paling kecil tugas awal itu adalah mengajak mereka. Karena besok di akhirat akan ada hari tuntun menuntut namanya Tuhan. Aku tuh hari tuntun menuntut. Hari nanti akan dituntut awal oleh yang lainnya sesuai dengan hak yang telah awak pahami dalam agama. Seorang suami akan dituntut oleh istrinya ketika suami di dunia itu peduli dengan dirinya. Istrinya diproblemnya. Aku nanti istri probeh jalan surat. Suami nanti dituntut. Yang menuntut bukan Allah, istri itu yang akan menuntut. Maka kalau baca kisah Ashabus Sabt, ini pernah saya sampaikan di sini. Kisah penghuni hari Sabtu yang jadi monyet itu, satu kampung kan jadi monyet. Itu diceritakan Allah di Quran. Ada satu kampung pencariannya adalah nelayan dekat laut rumah mereka. Hari Sabtu itu tidak boleh orang itu melaut untuk mencari ikan, tidak boleh. Tapi itulah tadi asal hari Sabtu ikan banyak datang sampai ke roket bakalan mandinya. Ikan kemunculan datang. Itu kan semacam godaan datang, cobaan datang. Akhirnya ketipu satu kelompok yang diinginkan hari Sabtu. Maka bagi mencegah kelompok yang satu, jangan kalian rekayasa hukum Allah. Jangan cukuplah di luar hari Sabtu kita cari. Yang ini hari ibadah kita. Aku kata kelompok ketiga, belum besok yang lain. Itu kelulusan berartinya, dosunya dia, kemudian negara rugi bahwa aku jawab pula yang menginginkan hanya untuk melepaskan nanti pertanyaan ketika Allah menanya kepada saya. Ternyata benar Bapak Ibu, dalam riwayat disebutkan 3 hari nyanyi monyet orang 3 hari. Yang selamat cuma kelompok yang mengingatkan, sedangkan kelompok yang membiarkan sama kelompok pelaku itu jadi monyet. Umurnya 3 hari. Bapak nak saya buka di Google itu cerita kisah Ashabus Sabt. Judulnya gue ditulis Ashabus Sabt. Sabtu penghuni hari Sabtu. Artinya apa? Di situ mereka bersama. Maka Bapak Ibu, setelah jelas bagi kita 4 tujuan hidup manusia. 1, menghambakan diri kepada Allah atau menyembah Allah.
Dua, menjadi khalifah di muka bumi ini. Tiga, memakmurkan bumi ini. Keempat, meneruskan perjuangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ompek itu ingin selalu awak, maka bergairah hidup ini sampai datang kematian kepada kita. Kita ini istirahatnya dengan kematian cuma Bapak Ibu. Al-mautu raha, kematian itu adalah istirahat. Sampai di sini ada yang mau tanya Bapak Ibu sekalian? Ada yang mau tanya? Nah, kalau tidak ada yang mau tanya, kita tutup pengajian ini dengan satu dialog antara Nabi dengan sahabat. Nah, ini ya, antara Nabi dengan sahabat. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Umamah Al-Bahili radhiyallahu taala. Imam Ghazali menukil hadis ini di dalam kitab Ihya Ulumuddin di juzuk 2, dan juga Imam Al-Syinkiti di dalam kitab Kanzul Umal, di mana di nomor hadis 1870, di mana kisahnya begini Bapak Ibu. Satu hari Nabi bertanya kepada sahabat, tapi pertanyaannya begini: bagaimana kamu, kata Nabi. Ini dulu nih, bagaimana kamu, bagaimana kalian, kata Nabi, jika istri-istrimu telah durhaka, para pemudamu telah fasik, dan kamu telah meninggalkan jihad. Mendengar pertanyaan Nabi itu, sahabat menjawab. Apa jawab sahabat? Apakah itu akan terjadi ya Rasulullah? Apakah itu akan terjadi ya Rasulullah? Jadi sahabat itu heran ya Pak. Ketika Nabi menyebutkan istri-istrimu akan fasik, istri-istrimu akan durhaka, pemudamu akan fasik, dan kamu meninggalkan jihad. Sahabat heran. Kenapa heran? Karena di masa mereka itu gak ada. Istrinya istri yang taat, para pemudanya beriman, sementara jihad mereka paling suka. Jawab Nabi apa? Wallazi nafsi biyadihi, demi yang jiwaku ada di tangannya, lebih dari itu akan terjadi wahai sahabat. Makin kaget sahabat. Apa kata sahabat? Apa yang lebih dari itu ya Rasulullah? Maka dijawab Nabi. Nabi menjawab, bagaimana kamu jika kamu nanti tidak menyuruh kepada yang ma'ruf dan tidak melarang dari yang munkar? Sahabat balik bertanya, apakah itu akan terjadi ya Rasulullah? Karena sahabat itu hobinya mengingatkan sahabat yang lain. Jawab Nabi apa? Demi yang jiwaku ada di kanannya, lebih dari itu akan terjadi. Apa yang lebih dari itu ya Rasulullah? Kata sahabat. Dijawab oleh Nabi, bagaimana kamu jika kamu menyuruh kepada yang munkar dan melarang daripada yang ma'ruf? Sahabat bertanya, apakah itu akan terjadi ya Rasulullah? Lebih dari itu akan terjadi, kata Nabi. Apa yang lebih dari itu ya Rasulullah? Maka dijawab lagi oleh Nabi, demi yang jiwaku ada di tangannya. Ketika masa itu terjadi, Allah membuat hati orang yang santun menjadi bingung, tidak tahu apa yang harus dilakukan. Karena waktu itu namanya fitnah zaman terbalik, Pak. Biasanya kita benci sama yang munkar, ini tidak, senang dengan yang munkar, benci sama yang ma'ruf. Ma'ruf itu artinya yang baik, Pak, yang cocok dengan akal, yang sesuai dengan syariat. Itu namanya ma'ruf. Kalau yang munkar itu tidak cocok menurut akal, tidak cocok menurut syariat, itu munkar. Akan datang nanti satu masa, jangankan kita mendakwah yang ma'ruf, mencegah yang munkar, kita malah kebalik, mendakwah yang munkar, mencegah yang ma'ruf, dan saat itu kita hanya diam saja. Bahkan lebih tragis lagi, orang yang soleh waktu itu jadi bingung, ini mau dibawa kemana ya? Akhirnya bingung ini. Hadis ini diriwayatkan juga oleh Imam Abu Hurairah, apa sahabat Nabi Abu Hurairah radhiyallahu taala. Jadi Bapak Ibu, mudah-mudahan
sedikit untayan dari kajian kita di pagi hari ini, mulai daripada pokok masalah mengenal tujuan hidup kita. Ada 4 tadi, kemudian ada singgungan sedikit tentang amal ma'ruf nahi munkar. Ya mudah-mudahan kalau ada rezeki saya ke sini nanti oleh Ustaz A'la Kisman, ini Ustaz A'la Kisman ya, undang ke sini, karena saya sudah lama ke sini, ya kita sambung fokusnya nanti temanya itu adalah amal ma'ruf nahi munkar. Karena satu pilar dari agama ini adalah amal ma'ruf nahi munkar yang hari ini banyak ditinggalkan oleh umat. Jadi ketika umat meninggalkan pilar itu sama dengan fondasi atau dasar, maka umat itu jadi nggak kuat dia, jadi nggak jelas ini, jadi nggak jelas. Ke masjid dia juga, tapi mengajak artis dia juga. Maka jangan heran ada orang di masjid dia rajin, tapi ketika jawabnya sama artis di pentas dia nggak ada masalah, merasa nggak ada masalah. Gitu. Ada itu, ada nggak? Ada, tak usah ada itu yang kayak gitu, tapi bukan yang ini ya, bukan kita ini. Kalau kita ini insya Allah, tapi ada yang terjadi seperti itu, jadi tidak jelas ini. Apa? Abu-abu. Jadi Bapak Ibu, jika ada tersalah kata saya mohon dimaafkan. Dan saya sebenarnya kesini tadi jam 3 dan bukan baru bawa mak saya berobat. Mak saya sekarang di Masjid Darul Iman karena masjid ini dikunci tadi. Jadi jam 3 saya kesini rencana mau nginep tuh di mau mak saya itu harus diangkat, harus dibopong, harus dibopong. Jadi tadi ke Darul Iman, jadi Darul Iman dari jam 3 tadi ya tidur kita, beliau saya tidurkan di situ sama adik sama kakak. Saya di sini karena apa yang menggotong dia istirahat jalan di sini sambil pulang mungkin kita mak saya bawa lagi pulang mungkin. Ya alhamdulillah Bapak Ibu sekalian, saya atas nama pribadi meminta kepada Bapak Ibu kerelaan untuk membaca Al-Fatihah 1 kali buat ayah saya yang malam Senin kemarin diwafatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Bapak Ibu ada waktu malam Senin nanti itu zikir dan doa baca Yasin untuk ayah malam ke-7-nya dalam tradisi. Tapi bagi saya semua yang baik itu kita lakukan, berzikir, berdoa, bersedekah dan lain sebagainya kita buat. Jadi mana tahu ada waktu, ada ruang, bolehlah hadir, undangan resmi semuanya, mana yang ada waktu. Ala hazil niyati wa kullu niyatin sholihah khususan li abina Hasan Basri, Haji Hasan Basri Maturidi. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, semoga disampaikan Allah SWT kepada beliau diampuni dosanya, dimaafkan segala kesalahannya, dilapangkan umurnya, dijadikan taman surga, dan begitu juga untuk orang tua kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi